Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vita Afrianingrum dengan NIM 23070190065, Nur Laila dengan NIM 23070190069, Anissa Suci Rahmawati dengan NIM 23070190075, Maya Romantin dengan NIM 23070190084, dan Ayu Bahtera dengan NIM 23070190086. Pada pertemuan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai koordinat connectors. Yang pertama, koordinat konektor. Koordinat konektor adalah kata penghubung satu klausa dengan klausa yang lain. Tanpa kata penghubung tersebut, maka struktur kalimat akan berantakan, sebab ada dua subjek dan kata kerja di dalamnya. Selanjutnya, jenis-jenis koordinat konektor. Yang pertama, and. Dalam kalimat bahasa Indonesia, and berarti dan, memiliki fungsi yang sama, yaitu menyatukan dua klausa dengan kesetaraan arti atau mempunyai kedudukan yang sama. And tidak boleh ditempatkan di awal kalimat karena perannya sebagai kata penghubung. Contohnya, Mia is cooking dinner and Richard is cleaning the living room. Kemudian ketiga, or memiliki arti atau dalam bahasa Indonesia. Koordinat konektor jenis ini berfungsi sebagai penghubung dua klausa yang bersifat pilihan. Bentuk kalimat yang menggunakan konektor tersebut umumnya memiliki perbandingan yang setara maupun berlawanan. Contohnya, I have to wake up early to prepare breakfast or my mother will do it. Keempat, so memiliki arti jadi yang bisa kita gunakan pada dua klausa yang memiliki makna sebab akibat. Koordinat konektor jenis ini juga tidak bisa digunakan di awal kalimat atau klausa yang bersangkutan. Contohnya, Brian studied hard for the exam, so he passed it successful. Untuk pembahasan yang kedua yaitu clause connectors. Clause connectors sendiri dibagi menjadi dua, yaitu non-clause connectors dan adjective clause connectors. Yang pertama, non-clause connectors. Non-clause connectors atau klausa nomina adalah klausa yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Oleh karena itu, klausa nomina digunakan dalam kalimat sebagai objek dari preposisi dan subjek. Untuk susunannya yaitu subjek plus verb plus noun connectors atau kata hubungnya plus subjek plus verbs. Kemudian kata yang termasuk dalam non-clause connectors yaitu ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, dan that. Untuk contohnya yang pertama, I know when he will arrive. Clause nomina sebagai objek. Terdapat dua klausa yaitu I know dan he will arrive. Kemudian when-nya itu sebagai noun connectors atau kata hubung. Yang kedua, I am concerned about when he will arrive. Klausa nomina sebagai objek dari preposisi. When-nya juga sebagai kata hubung atau noun connectors. Dan yang ketiga, when he will arrive is not important. Klausa nomina sebagai subjek. When-nya juga sebagai kata penghubung atau connectors. Kemudian pada beberapa kasus, non-clause connectors bukan hanya sebagai konektor saja, namun pada saat yang sama juga bisa berfungsi sebagai subjek dari klausanya. Untuk susunannya yaitu subjek plus verb plus noun connectors juga sebagai subjek dan plus verbs. Untuk kata yang termasuk dalam non-clause connectors subjek yaitu ada who, whoever, what, whatever, which, dan whichever. Contohnya yang pertama, I don't know what is in the box, yaitu klausa nomina sebagai objek,
kemudian we are concerned about who will do the work, klausa nomina sebagai objek dari preposisi, dan whoever is coming to the party, klausa nomina sebagai subjek. Untuk kata yang ditebalkan itu ada what, who, dan whoever. Itu termasuk non-connectors atau kata penghubung juga sebagai subjek. Jadi ada dua fungsi. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan berikutnya, yaitu adjective clause connectors dalam objek. Klausa adjektif adalah klausa yang menjelaskan kata benda atau nomina. Karena klausanya merupakan adjektif, maka posisinya muncul setelah kata benda yang dijelaskan. Yang termasuk dalam adjective clause connectors adalah who or whom, which, and that. Untuk struktur kalimatnya adalah subject plus verb plus adjective connectors plus subject plus verb. Example A. The woman is filling the glass that she put on the table. B. The glass that she put on the table contains milk. Selanjutnya adalah adjective clause connectors dalam subjek. Dalam beberapa kasus, adjective clause connectors tidak hanya berperan sebagai connectors, namun juga bisa berperan sebagai subjek dari klausa yang dimaksud. Untuk struktur sentence-nya adalah subject plus verb plus adjective connectors and subject plus verbs. For example, E. The woman is filling the glass that is on the table. B. The glass that is on the table contains milk. Berikutnya adalah parallel structure. Parallel structure adalah sebuah kalimat yang memiliki part of speech atau part of sentence lebih banyak dari kalimat pada umumnya. Misalnya dalam kalimat biasa, verb phrase-nya hanya satu. Akan tetapi dalam parallel structure, verb phrase-nya ada lebih dari itu. For the example, A. I tried to knock the door, but no one was there, merupakan simple structure. B. I tried to knock the door, press the bell, pick on the window, but no one was there, merupakan parallel structure. Yang selanjutnya yaitu parallel structure rules. 1. Parallel structure diterapkan pada elemen-elemen yang dihubungkan oleh koordinat conjunction seperti for, and, or, but, nor, yet, so. Di dalam suatu list daftar atau series rangkaian, jika elemen-elemen yang dihubungkan diawali oleh artikel seperti a, and, the, atau preposition seperti to, at, in, under, below, maka artikel dan preposition tersebut digunakan pada setiap elemen yang pertama saja. Contoh kalimat: The Air Force Base might be in the north, the south, west, and east merupakan kalimat salah. Kalimat yang benar yaitu The Air Force Base might be in the north, the south, the west, and the east. Yang kedua, parallel structure diterapkan pada elemen-elemen yang dihubungkan dengan correlative conjunction seperti not, but, not only but also, between, and the more the least the more. Contoh kalimat: This book is not for you but your cousin. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah This book is not for you but for your cousin. Yang ketiga, parallel structure diterapkan pada elemen-elemen yang dibandingkan atau comparison. Contoh kalimat: I like swimming better than to bike. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar yaitu I like swimming better than biking, atau I like to swim better than to bike.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh parallel structure dalam kalimat. Yang pertama ada parallel structure pada noun. Contohnya yaitu I like to eat noodles, pizza, hamburger, and all the junk foods. Noun yang dimaksud di sini adalah makanan, jadi nounnya harus makanan sampai akhir. Yang kedua, ada parallel structure pada adjective, yaitu she is so graceful, pretty, but greedy, and sometimes so haughty. Jadi di dalam kalimat ini, adjektif yang diparalelkan bukan hanya menggunakan and, tapi juga but and sometimes. Yang ketiga ada parallel structure pada gerund. Contohnya itu, my favorite hobby are swimming, reading, and playing chess. Jadi gerundnya itu ada di swimming, reading, dan playing chess. Selanjutnya, contoh keempat, parallel structure pada adverb. Contohnya, we snuck into the mysterious house silently, slowly, and carefully. Yang kelima, ada parallel structure pada praise. She has a side smile, a cute face, a behaved manner, and also an awesome voice, menggunakan noun praise. Lalu, contoh ke-6 ada parallel structure pada clause. Contohnya itu, first you need to open the packet, take the seasoning, and then add the noodles into a boiled water, menggunakan verb clause. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai koordinat connectors. Saya yakin ilmu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua di kemudian hari. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.